Apabila seorang suami yang berpoligami itu ingin bepergian, ingin melakukan bepergian, maka dia mengundi di antara istri-istrinya itu perempuan yang keluar undiannya, maka suami bepergian bersamanya. Dan apabila suami menikah dengan perempuan yang baru, maka suami mengkhususkan istri yang baru itu dengan 7 malam jika dia istri yang baru itu adalah seorang gadis, dan dengan 3 malam apabila istri yang baru itu bukan gadis. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam pembahasan tentang at-taswiyatu fil qasam dan hukum yang terkait dengan nusyuzul mar'ah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa idza arada as-safara aqra'a bainahunna wa kharaja billati takhruju lahal qur'atu. Wa idza arada lan tatkalane ngarepaken sapa zauj as-safara ing lelungan, aqra'a mongko ngundi sapa zauj bainahunna ing dalem antarane pira-pira pira-pira zaujat, pira-pira bojo wadone zauj. Wa kharaja lan metu sapa zauj billati kelawan bojo wadon takhruju kang metu laha kedue allati apa al-qur'atu undiane. Wa idza tazawwaja lan tatkalane bojo sapa zauj jadi datan ing wadon kang anyar, khassaha mongko ngususaken sapa zauj ing jadidah bisa ba'i layalin kelawan 7 pira-pira wengi. Ingkanat lamun ana sapa jadidah iku bikran perawan. Wa bisalasin lan kelawan 3 pira-pira wengi, ngususaken jadidah kelawan 3 pira-pira wengi. Ingkanat lamun ana sapa jadidah iku sayyiban ora perawan. Wa idza khafa lan tatkalane wedi sapa zauj nusyuzal mar'ati ing nususe bojo wadon, wa adhaha mongko aweh nasihat sapa zauj ing mar'ah. Fa in abad mongko lamun enggan sapa zaujah utawa mar'ah illan nusyuza kejaba ing nusyuz, hajaraha mongko ninggalaken sapa zauj ing zaujah, tegese ing dalem firash. Fa in aqamat mongko lamun jumenengaken sapa mar'ah alaihi ing atase nusyuz, tegese tetep ing atase nusyuz, hajaraha mongko ninggalaken panggonan turune zaujah atau mar'ah, wador sapa zauj wadorobaha lan mukul sapa zauj ing al-mar'ah. Wa yaskutulan gugur binusyuzi kelawan sebab nusyuz apa qasmuha bagian mabite mar'ah, wa nafaqatuha lan nafaqoe mar'ah. Mu'alif mengatakan apabila seorang suami yang berpoligami itu ingin bepergian, ingin melakukan bepergian, maka dia mengundi di antara istri-istrinya itu perempuan yang
keluar undiannya, maka suami bepergian bersamanya. Dan apabila suami menikah dengan perempuan yang baru, maka suami mengkhususkan istri yang baru itu dengan 7 malam jika dia istri yang baru itu adalah seorang gadis, dan dengan 3 malam apabila istri yang baru itu bukan gadis. Apabila suami takut nususnya istri, maka suami memberikan nasihat kepadanya. Apabila diberi nasihat tidak mau kecuali nusus, dia tetap dalam nususnya, maka suami memisahkan diri atau pisah ranjang dengannya. Apabila dia tetap saja dalam nususnya, maka suami melakukan pisah ranjang dengannya dan memukulnya. Dan dengan sebab nusus gugur bagian mabit si perempuan tersebut, si istri tersebut, juga gugur nafkahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang taswiyatu az-zawjat, menyamakan istri-istri dalam hal, di sini pembahasannya adalah dalam hal yaitu mabit. Telah kita jelaskan sebelumnya terkait dengan hal itu, yaitu ketika tidak dalam bepergian, artinya ketika di rumah masing-masing, maka bagaimana cara untuk membagi mabit tersebut, yaitu bermalamnya di antara istri-istri yang dia miliki. Nah, sekarang mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika seorang laki-laki memiliki 2 atau lebih istri, memiliki 4, 3 atau 2 istri misalnya, kemudian dia ingin bepergian, dia ingin melakukan safar, melakukan bepergian, kemudian istri-istrinya itu misalnya semuanya pengen ikut, semuanya pengen ikut. Di sini sebenarnya tidak harus suami dalam bepergian harus mengajak istri, tidak. Kalau suami misalnya dia udah pergi sendirian, ya nggak ada masalah. Namanya dia ingin pergi sendirian. Tetapi jika suami ingin pergi dengan salah satu istrinya dalam sebuah safar bepergian, kemudian istri-istrinya itu semuanya pengen ikut. Yang satu saya pengen, semuanya pengen ikut suaminya, sementara suami hanya ingin mengajak 1 orang di antara 4 istrinya atau 3 istrinya atau 2 istrinya misalnya. Maka di sini bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh suami dalam hal ini? Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan aqra'a bainahunna. Maka si suami itu mengundi. Laki-laki ada undian, ada undian, diundi mana nanti yang keluar undiannya, maka si suami melakukan safar bepergian bersama istri tersebut. Misalnya setelah diundi yang keluar nomor 3, maka suami bepergian bersama yang nomor 3. Apabila diundi kemudian yang keluar nomor 4, maka suami bepergian bersama yang nomor 4 dan seterusnya. Artinya suami keluar bersama istri yang mendapatkan undian tersebut. Itu tata caranya. Kemudian tapi kalau misalnya nggak cocok, suami boleh untuk tidak bepergian dengan perempuan yang dapat undian tadi. Misalnya suami sebenarnya nggak menginginkan untuk bepergian dengan istri yang pertama. Ternyata setelah diundi yang keluar istri pertama misalnya.
sementara suami nggak menghendakinya. Ini nanti ganggu aja nih misalnya, karena sudah tua istri pertama misalnya. Ini nanti di perjalanan bukan menyenangkan tetapi malah merepotkan misalnya. Misalnya, ini misal, hanya contoh. Kemudian dia tidak menghendaki, maka si suami boleh untuk tidak pergi dengan yang pertama. Tapi syaratnya nggak boleh juga pergi dengan yang lain. Dia harus pergi sendirian. Nggak boleh misalnya, oh ini yang keluar istri pertama, kemudian saya nggak mau dengan yang pertama, kemudian langsung ngajak pada istri yang kedua. Nggak bisa, nggak boleh. Dia nanti berdosa. Tetapi kalau dia misalnya semestinya kalau keluar, siapa yang keluar, dia pergi bersama istrinya yang undiannya keluar itu. Tetapi seandainya suami tidak menghendaki untuk pergi bersama istri yang dapat undian tersebut, maka itu hak suami. Tapi syaratnya kalau dia tidak mau pergi dengan istri yang undiannya keluar, maka dia nggak boleh keluar atau bepergian dengan satupun dari istri-istrinya. Udah nggak diajak semua, dia pergi sendiri. Nah, syaratnya begitu. Kalau dia tidak mau bepergian dengan istri yang undiannya itu, yang dia terpilih dalam undian tersebut. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tidak kemudian lantas mengqadha, enggak. Misalnya seseorang melakukan bepergian dengan istrinya yang tadi dapat undian. Ini bukan undian berhadiah, ini sudah paham di awal ya. Dapat undian itu kemudian misalnya selama 2 hari 2 malam dia melakukan bepergian. Maka di sini untuk istrinya yang lain tidak harus diqadha. Misalnya istri yang lain juga harus 2 hari. Dia bepergian selama 3 hari misalnya. Maka dengan istri yang lain tidak harus kemudian menjadi 3 hari bagiannya. Enggak. Kenapa? Karena ini dalam safar, dalam bepergian. Kecuali apabila safarnya itu safar yang nuklah. Artinya melakukan bepergian ke suatu tempat, kemudian di tempat itu dia bermukim di situ. Misalnya si suami mau pergi ke Jakarta, kemudian diundi antara 4 istrinya, yang kena atau yang dapat undian misalnya istri pertama misalnya. Kemudian si suami bersama istri pertamanya bepergian di Jakarta. Ternyata di sana dia bermukim selama 1 minggu misalnya. Nah, di situ ada mukim bersama istrinya yang pertama di situ. Nah, maka di sini nanti masa yang dia kalau misalnya semua istri yang lain itu ridho dapat undian bahwa dia nggak masalah seperti itu, maka di sini nggak masalah, suami tidak berdosa. Tetapi apabila ternyata istri-istrinya itu tidak ridho, maka nanti ketika sudah pulang si suami harus mengganti giliran dari istri-istri yang lainnya seperti istri yang pertama, hitungan harinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini hukum terkait dengan seorang laki-laki yang berpoligami dalam hal apabila dia bepergian. Kalau misalnya seorang suami tiba-tiba melakukan bepergian dengan salah satu dari istrinya tanpa ada qur'ah, tanpa ada pengundian, dan tanpa ada ridho dari istri-istrinya, maka suami itu telah berdosa kepada Allah. Tiba-tiba keluar dengan istri keempatnya, nggak ada undian, istri-istri yang lainnya tidak ridho juga, maka si suami itu berdosa.
Tetapi kalau kemudian dilakukan undian, baru yang dia pergi bersama yang keluar undiannya, dia tidak berdosa dalam masalah ini. Atau misalnya istri yang lain semuanya nggak mau, udah kamu saja yang berangkat, kami ridho, udah tidak diundi, semuanya sudah mempersilahkan istrinya yang misalnya keempat yang pergi bersama suaminya. Kalau ada ridho seperti itu, maka si suami juga tidak berdosa. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, boleh bagi seorang istri itu memberikan hak mabitnya kepada istri yang lainnya. Itu boleh. Dan si suami itu boleh untuk menerimanya dan boleh untuk tidak menerimanya. Misalnya ada 4 istri, kemudian istri yang pertama itu merelakan mabit qasem atau bagian mabit untuk dia diberikan kepada istri yang paling muda misalnya. Istri pertamanya mengatakan, udah untuk jatah saya, jatah bermalam maksudnya, mabitnya saya berikan kepada istri yang keempat misalnya. Diberikan untuk istri yang keempat. Saya nggak apa-apa, waktu malam giliran saya, maka silahkan. Dia mempersilahkan suaminya untuk kepada yang keempat misalnya. Langsung ditunjuk yang keempat. Maka di sini si suami boleh menerima, boleh enggak. Kalau dia menerimanya, maka berarti jatah suami yang istri yang keempat itu menjadi double. Satu jatah untuk dirinya sendiri, jatah mabit untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah jatah mabit untuk istri pertama yang diberikan kepadanya. Itu jika suaminya ridho. Jika suaminya enggak, saya enggak mau, tetap misalnya enggak mau diberikan kepada yang lain misalnya, maka di sini tidak mengapa. Suami tidak harus ikut kepada istrinya tersebut. Itu. Kemudian apabila si istri itu merelakan ridho untuk tidak diberikan bagian mabit, udah terserah, bagian saya kasihkan kepada siapa saja dari istri-istrinya yang lain. Maka di sini suami boleh memilih, antara 3 istrinya yang tersisa. Oh, saya bagiannya istri yang tadi merelakan, saya ke istri kedua, ketiga, keempat misalnya, maka itu diperbolehkan. Tapi jika si istri yang merelakan tadi itu menunjuk, saya relakan hari saya untuk istri yang ketiga, maka dia boleh menerima atau boleh tidak menerimanya. Seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini seperti yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu istri Rasulullah yang bernama Saudah binti Zum'ah itu memberikan giliran mabit beliau kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu mendapatkan 2 jatah. Jatah mabitnya itu mabit untuk beliau sendiri, kemudian ditambahkan dengan mabit yang diberikan oleh Saudah binti Zum'ah kepada beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu ketentuan tentang bolehnya seorang istri memberikan jatah mabitnya kepada istri-istri yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza tazawwaja jadidatan khassaha bi 7 layalin.
in kanat bikran wa bi thalathin in kanat thayyiban. Nah, sekarang bagaimana jika seorang suami menikah dengan istri yang baru? Misalnya istrinya 3. Nah, kan kurang 1 jatahnya. Artinya masih bisa dia menikah 1 lagi. Kemudian si suami itu menikah dengan istri yang keempat. Berarti ini namanya jadidah, istri yang baru. Maka jika seorang suami menikah dengan istri yang baru itu baik masih gadis atau sudah nggak gadis lagi, baru itu, istri baru itu adalah merupakan perempuan yang merdeka atau amat. Yang penting si suami itu menikah dengan perempuan yang baru. Baik barunya itu memang betul-betul baru atau yang diperbaharui. Nah, yang diperbaharui. Yang baru itu ya dia belum pernah menikah dengannya. Sebelumnya dia belum pernah menikah dengan perempuan tersebut. Itu berarti memang betul-betul jadidah, baik dia masih gadis atau sudah nggak gadis lagi, janda misalnya. Kalau yang diperbaharui itu misalnya dia sudah pernah menjadi istrinya, tetapi kemudian diceraikan. Diceraikan sampai tolak bain. Sudah bain, misalnya sudah ditolak 3, kemudian si istri setelah habis masa iddahnya dia sudah menikah dengan laki-laki lain, sudah digauli, kemudian diceraikan, kemudian habis masa iddahnya. Di sini si suami pertama kan dia mantan suaminya yang pertama tadi, dia kan bisa menikahinya lagi, kemudian dia menikahinya lagi. Ini seakan-akan baru kan? Karena apa? Karena sudah bain tadi dan dia kemudian menikah dengan pernikahan, dengan akad pernikahan yang baru. Maka ini dianggap juga jadidah, istri yang baru. Baru tapi lama, lama tapi baru. Itu menjadi seperti itu karena pernah menjadi istrinya tetapi sekarang menjadi baru lagi. Bagaimana ketentuannya dalam masalah ini? Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan khassoha bisab'i layalin, dia harus mengkhususkan istri barunya itu dengan 7 malam berturut-turut. Bisab'i layalin artinya mutawaliyat, berturut-turut apabila si istri baru itu adalah masih gadis. Apabila istri baru itu janda misalnya, maka harus si suami itu mengkhususkan perempuan itu dengan 3 malam berturut-turut. Di sini ada syarat berturut-turut. Jadi begitu seorang suami menikah dengan perempuan baru, maka si suami harus bermalam dengan istri barunya itu selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Nggak boleh enggak, harus dia mengkhususkan jika gadis istri barunya itu maka harus 7 malam berturut-turut. Itu harus dipahami oleh istri-istri yang pertama, kedua, ketiga tadi. Ini hukum Islam seperti itu. Wajib bagi si suami untuk bermalam dengan istrinya itu 7 malam berturut-turut. Nggak boleh juga nggak berturut-turut. Misalnya malam ini kemudian malam besok ke istri yang lain, nggak bisa. Kalau istrinya masih baru dan gadis maka 7 malam berturut-turut. Tapi apabila si istrinya itu misalnya janda, maka si suami mengkhususkan perempuan tersebut, si istri itu 3 malam berturut-turut. Bukan 7 tetapi 3, lebih sedikit jika dia adalah istri yang sudah janda statusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan di sini tidak mengqadha untuk yang lainnya.
karena sudah ditinggalkan, misalnya tiga istri lainnya sudah ditinggalkan selama 7 hari dengan istri barunya, maka tidak kemudian istri pertama, kedua, dan ketiga itu harus ditambahi 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari semua, enggak. Karena ini sudah ketentuan, ini khusus untuk istri baru. Kalau setelah 7 hari maka kembali normal. Normal, mabitnya itu normal dengan menyamakan jumlah mabitnya antara istri-istri yang ada. Ini hanya 7 hari pertama saja. 7 hari pertama saja setelah dia menikah. Atau 3 hari pertama saja setelah dia menikah dengan perempuan yang baru. Tetapi jika setelah 7 hari atau setelah 3 hari untuk janda, maka setelah itu normal. Pembagiannya itu normal, yaitu harus sama antara semua istri-istrinya tersebut. Tapi kalau melebihi dari batas itu, maka harus mengqadha'nya. Misalnya kalau gadis tadi harus 7 hari, ternyata si suami bersama istri barunya selama 10 hari. Lewat berapa hari? Lewat 3 hari. Atau misalnya kalau janda, dia mestinya hanya 3 hari berturut-turut bersama istri barunya itu. Ternyata dengan istri barunya sampai 5 hari, misalnya lewat 2 hari. Maka lebihannya ini harus diqadha'kan kepada istri-istri yang lainnya. Harus ditambahkan istri yang lainnya. Itu kalau lewat 3 hari, maka ditambahkan istri yang lainnya 3 hari, 3 hari, 3 hari. Itu kalau melebihi dari batasan. Tapi kalau nggak melebihi dari batasan, misalnya cuman gadis 7 hari, kemudian janda 3 hari, maka yang lain tidak harus ditambah. Kenapa? Karena memang ketentuannya seperti itu. Dia sudah tepat memenuhi ketentuan ketika si suami menikah dengan istri yang baru. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan masalah menikah dengan perempuan yang baru. Saya kira tidak perlu penjelasan lebih dalam lagi. Kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala berpindah pada pembahasan tentang nusyuz. Berpindah tentang pembahasan nusyuz. Nusyuz itu apa makna daripada nusyuz? Nusyuz itu keluarnya istri dari ketaatan terhadap suami. Artinya istri tidak mau taat kepada suami. Itu namanya nusyuz. Atau perbuatannya namanya nusyuz. Perempuan yang tidak taat terhadap suaminya itu namanya nasyizah. Atau si istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, tiba-tiba hilang, istrinya minggat atau bagaimana. Istilah Jawanya dia purik, minggat tanpa izin suaminya. Ini berarti perempuan ini namanya perempuan yang nasyizah. Atau istrinya itu misalnya melawan suaminya dengan bahasa yang kasar kepada suaminya. Atau istrinya itu diajak untuk melakukan hubungan suami istri, istrinya nggak mau, dia enggan tanpa ada uzur. Dia tidak sedang haid atau dia tidak sedang sakit misalnya, tiba-tiba apa? Dia menolak begitu saja. Dia nggak mau digauli oleh suaminya. Maka istri semacam ini namanya istri yang nasyizah, yang melakukan nusyuz. Bisa dipahami, yaitu pada dasarnya nusyuz itu adalah sebuah perbuatan istri berupa tidak mau taat terhadap suaminya.
Bisa dia kemudian dengan minggat keluar dari rumahnya, rumah suaminya tanpa seizin suaminya, atau dia melawan suaminya dengan berkata, dengan ucapan yang kasar, atau dia menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Maka perempuan ini yang disebut dengan perempuan nasyizah, telah melakukan nusyuz. Bisa dipahami? Nah, ini tentang definisinya. Nah, nusyuz di sini bukan sekedar apabila si istri itu misalnya mencaci suaminya, bukan sekedar mencaci biasa, tetapi lebih dari itu. Nah, lebih dari itu. Kalau sekedar mencaci suami belum disebut nusyuz, tapi itu sudah ada tanda-tanda bahwa si istri ini sudah akan nusyuz. Ada tanda-tanda. Meskipun apa mencaci suami itu hukumnya haram, bukan berarti boleh, enggak. Hukumnya haram, tetapi belum masuk pada taraf nusyuz. Dan suami harus mendidik istri yang kayak begini. Istri yang apa? Istri yang mencela suami harus dididik agar tidak lagi melakukan hal yang seperti itu, karena hal yang seperti itu adalah hukumnya haram. Tapi suami suami tidak menganggap atau tidak menghukumi si istri itu sebagai istri yang nasyizah, karena memang belum dikatakan nusyuz, tetapi dikatakan dia telah ada tanda-tanda bahwa si istri ini akan nusyuz. Nah, makanya di sini muallif rahimahullahu taala beliau mengatakan wa idza khafa nusyuzal mar'ati wa'adhaha. Apabila si suami itu takut, khawatir akan terjadinya nusyuz oleh istrinya pada istrinya. Artinya khawatir istrinya ini kayaknya akan nusyuz ini. Ada tanda-tanda. Wa idza khafa artinya dia belum nusyuz, belum melakukan nusyuz, si istri belum melakukan nusyuz, tapi ada tanda-tanda si istri itu akan melakukan nusyuz, sehingga suami khawatir nanti istrinya ini akan melakukan nusyuz, tidak lagi mau taat kepada suaminya. Maka apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan oleh suami adalah wa'adzoha. Dia memberikan nasihat kepada si istri itu. Jika ada apa? Tanda-tanda nusyuz dari si istri. Tanda-tanda itu bisa berupa perbuatan atau bisa berupa perkataan. Misalnya berupa perbuatan, si istri itu nggak kayak biasanya. Biasanya dia berkata, biasanya dia lemah lembut, biasanya ceria wajahnya, biasanya itu perbuatannya. Kebiasaannya sehari-hari wajahnya ceria, kalau berkata itu dia lemah lembut, perangainya baik. Tetapi suatu hari tiba-tiba suami melihat si istri itu berpaling dari suaminya, atau si istri itu bermuka masam di hadapan suaminya, seakan-akan dia nggak suka dengan suaminya, bermuka masam, tidak ceria lagi seperti hal biasanya. Maka suami melihat ini ada tanda-tanda si istri ini akan nusyuz. Maka si suami memberikan nasihat kepada istrinya, jangan sampai nanti berkelanjutan sehingga si istri ini betul-betul melakukan nusyuz terhadap suaminya. Atau bisa berupa perkataan. Biasanya si istri ini kalau berkata dengan suaminya itu dengan menggunakan kata-kata yang lembut, yang sopan. Kalau berbicara itu kepada suaminya biasanya sopan, tidak mengeraskan suaranya. Tetapi suatu hari ternyata ada hal yang berbeda dari istrinya.
ternyata dia ketika ditanya oleh suami tiba-tiba membentak suaminya misalnya. Ternyata tiba-tiba si istri itu berkata dengan perkataan yang kasar, padahal biasanya nggak begitu si istrinya itu. Maka di sini berarti ada tanda-tanda bahwa si istri itu akan nusyuz. Ada tanda-tanda bahwa si istri itu akan nusyuz. Maka di sini apa? Mu'allif mengatakan wa'adzoha. Si suami itu memberikan nasihat kepada istrinya tersebut, seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Istri-istri yang kalian takut nusyuz mereka, maka berikanlah mereka nasihat. Jadi langkah pertama memberi nasihat ini, sudah terjadi nusyuz atau belum? Belum terjadi nusyuz, tetapi sudah ada tanda-tanda si istri itu akan nusyuz. Baik dari sisi sikapnya, perbuatannya, maupun dari sisi ucapannya, ada tanda-tanda si istri ini akan nusyuz seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Maka yang dilakukan oleh suami adalah memberikan nasihat. Nah, nasihatnya bagaimana? Ya, nasihat seputar hukum perempuan yang nusyuz. Nasihatnya seperti itu. Misalnya dikatakan, kamu bertakwalah kepada Allah. Kamu harus memberikan, melaksanakan kewajiban-kewajiban kamu terhadap suami. Kamu harus memenuhi hak-hak suami, hak-hak saya sebagai suami misalnya. Kamu jangan nusyuz, karena orang yang nusyuz nanti pertama berdosa, hukumnya haram, nanti di akhirat kamu akan berhak mendapatkan azab. Diberi nasihat seperti itu. Dan jika kamu nusyuz nanti gugur nafkahnya. Enggak lagi saya wajib memberi nafkah kepadamu. Tidak lagi saya wajib untuk memberikan mabit kepada kamu. Gugur mabitnya, gugur nafkahnya. Diberi nasihat seperti itu. Istri yang sudah ada tanda-tanda akan nusyuz agar dia tidak jadi untuk nusyuz. Jadi suami memberikan nasihat, belum pisah ranjang atau memukulnya, enggak, hanya memberi nasihat saja. Kenapa? Karena memang belum nusyuz. Perempuan tersebut belum sampai pada taraf nusyuz, sehingga di sini suami hanya memberikan nasihat, tidak lebih dari nasihat. Nasihat seputar bahayanya seorang perempuan jika dia melakukan nusyuz terhadap suaminya. Kalau misalnya dia menolak untuk diajak melakukan hubungan suami istri, ya diberi nasihat, dibacakan hadis misalnya Rasulullah, qala Rasulullah, dibacakan di hadapan istrinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza batat almar'atu hajirata firashi zawjiha la'anatha almalaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang perempuan itu bermalam dalam keadaan apa? Dalam keadaan pisah ranjang dengan suaminya, artinya si istri menolak untuk diajak berhubungan suami istri dengan suaminya, maka para malaikat akan melaknat si perempuan itu sampai pagi. Dibacakan hadis itu kepada istrinya biar tidak menolak lagi misalnya. Itu dalam rangka apa? Memberikan nasihat kepada istri dengan dibacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini jika si istri tanpa ada uzur. Jika ada uzur maka nggak boleh bagi suami untuk memaksa, dan boleh bagi istri untuk menolak. Misalnya dia sedang haid, memang haram hukumnya melakukan hubungan suami istri di saat istri sedang haid. Atau misalnya istrinya sedang sakit, maka tidak boleh kemudian suami memaksa istrinya
untuk melakukan hubungan suami istri sedangkan istri masih dalam kondisi sakit. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mu'allif kemudian mengatakan fa in abad, dinasihati merengkel, tetap nggak mau. Keras kepala istrinya ini, kepalanya keras kepala. Diberi nasihat nggak mempan, ada sombongnya juga dalam hatinya. Nah, si istri itu terhadap suaminya. Ada juga istri yang begitu. Nah, nggak mau tunduk terhadap nasihat, padahal nasihat itu nasihat yang benar, berdasarkan ajaran agama. Bahkan sempat dalil juga suaminya tadi, bacakan hadis lagi. Tetap saja merengkel, tidak mau mengikuti nasihat dari suaminya. Fa'in abad ilan nusyuza hajaroha, fa'in aqamat alaihi hajaroha wa darabaha. Nah, di sini ada dua qaul dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama mengatakan seperti yang disebutkan dalam kitab ini, apabila si istri itu tidak mau mengikuti nasihat suaminya dan dia kemudian betul-betul benar-benar dia menjadi perempuan yang nasizah, betul-betul dia melakukan nusyuz, nggak taat lagi terhadap suaminya, pendapat pertama mengatakan untuk pertama kali itu cukup, yaitu dengan pisah ranjang. Artinya suami sudah nggak lagi dengan istrinya tersebut tidurnya. Itu pertama sebagai bentuk peringatan terhadap si istri yang melakukan nusyuz tersebut. Baru kemudian jika berlanjut sudah begitu nggak paham-paham istrinya, tetap saja dia tidak bertaubat, dia tidak mau kembali pada ketaatan terhadap suaminya, tetap dia bersikukuh dengan nusyuznya tersebut, maka menurut pendapat pertama baru kemudian selain pisah ranjang, suami juga memukulnya dengan pukulan yang mendidik, dengan pukulan yang mendidik. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih mu'tamad, yang lebih kuat, adalah begitu seorang istri itu melakukan nusyuz pertama kali, belum berulang-ulang. Kalau tadi apa? Pertama, kalau masih pertama itu masih pisah ranjang saja. Jika berulang-ulang maka kemudian pisah ranjang plus dipukul dengan pukulan yang mendidik. Pendapat yang kedua enggak, begitu si istri melakukan nusyuz maka seketika itu al-hajru wad-darab, yaitu dengan langsung pisah ranjang dan boleh suami untuk memukulnya dengan pukulan yang mendidik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, tapi kita katakan pendapat yang kedua itu pendapat yang mu'tamad, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa bisa langsung, yaitu al-hajru wad-darab, langsung pisah ranjang dan suami memukul istrinya yang melakukan nusyuz tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan pada wajah, pada muka. Karena kebanyakan orang kalau marah itu yang dipukul mana? Wajah. Seorang suami termasuk juga kalau sedang marah terhadap istrinya, emosi, terkadang yang dipukul itu langsung dicari itu wajah. Kenapa? Karena yang menjengkelkan itu wajahnya. Dia kalau ngomong pakai mulutnya kan, misalnya membantah suaminya pakai mulutnya, sehingga suaminya itu emosi, biasanya yang dipukul itu apa? Wajahnya atau mulutnya yang ceriwis itu, mulutnya yang
yang berkata dengan kata-kata yang tidak baik, biasanya langsung dipukul pada wajahnya, ditampar wajahnya dengan keras. Itu nggak boleh, yang seperti itu tidak boleh. Memukul yang dimaksud di sini adalah ta'dib, jadi pukulan dalam rangka untuk mendidik si istri itu, sehingga harus dicari tempat-tempat yang aman, bukan pada wajah, juga bukan pada area yang mematikan. Yang mematikan, area yang mematikan misalnya dipukul lehernya misalnya, atau dipukul tengkuknya misalnya, itu bahaya. Bisa mati istrinya kalau dipukul di tempat itu. Juga tidak boleh pukulan itu adalah pukulan yang bisa mengakibatkan sampai mengeluarkan darah, atau sampai memar semua, sampai bengkak semuanya, sampai wajahnya nggak bisa dikenali. Sudah wajah sampai bengep semua, nggak bisa dikenali. Karena apa? Itu namanya penyiksaan, bukan mendidik, itu namanya penyiksaan, dan itu diharamkan di dalam Islam. Jadi meskipun ada syariat memukul istri yang nusus, tetapi ada aturannya. Aturannya nggak boleh pada wajah, tidak boleh pada area yang mematikan, tidak boleh menyebabkan kerusakan, tetapi memilih tempat yang aman, kemudian dengan pukulan yang tidak membahayakan. Misalnya pada pantatnya, misalnya pada pada pahanya, misalnya pada betisnya misalnya, yang tidak membahayakan si istri tersebut. Karena maksud dari pukulan ini adalah untuk memberi nasihat kepada istri akan segera bertaubat dari nususnya dan kembali taat kepada suaminya. Itu tujuannya. Kalau dipukul sampai babak belur, kira-kira istri itu mau taat atau tambah lari? Ya tambah lari, tambah nggak suka dengan suaminya kayak main kasar seperti itu. Bisa-bisa suaminya dilaporkan polisi, dan polisi bisa menindak dalam masalah ini, karena ini namanya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ada pasal yang nanti menjerat dia kalau itu dilakukan. Islam tidak mengajarkan KDRT, tetapi memukul itu ada, yaitu dengan pukulan yang mendidik. Pukulan mendidik itu pukulan yang tidak menyakitkan atau tidak membahayakan si istri. Karena maksud dari pukulan itu adalah sebagai nasihat, biar suami itu agar istri itu merasa dengan dipukul bahwa ini adalah peringatan dari suaminya agar dia segera bertaubat dari nususnya itu. Itu tujuannya. Sehingga digambarkan dalam riwayat itu ya memukulnya misalnya dengan siwak, misalnya dengan kayu siwak yang kecil itu. Kan tidak tidak menyakitkan, tetapi hatinya akan tersentuh dengan pukulan tersebut, sehingga diharapkan si istri itu akan bertaubat dari nusus tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa yasqutu bin nusuzi qasmuha wa nafaqatuha. Kalau si perempuan itu melakukan nusus, maka gugur jatah mabitnya dan juga gugur nafkahnya. Artinya jika si istri itu melakukan nusus, maka dia sudah nggak berhak untuk mendapatkan jatah mabit. Misalnya istrinya 4, istri yang terakhir nusus, maka pas bagian dari istri yang keempat, nggak mengapa jika suaminya nggak mendatanginya. Sudah gugur kewajiban mabit si suami pada istrinya, meskipun si istri pertama, kedua, ketiga itu sudah mendapatkan jatahnya. Pada giliran yang keempat ini gugur. Artinya tidak wajib lagi suami untuk menyamakan jatah mabitnya dengan istri-istri yang lainnya, karena istri tersebut melakukan nusus.
Meskipun itu berada di tengah malam, misalnya tengah hari, nususnya di tengah hari, langsung ditinggalkan. Nah, ditinggalkan karena ini sudah tidak berhak untuk mendapatkan jatah penyamaan mabit sama dengan istri-istri yang lainnya. Demikian juga nafkah. Nafkah yang dimaksud ya makan, tempat tinggal dan pakaian. Nafkah yang wajibah itu juga gugur ketika si istri itu tidak taat terhadap suaminya, melakukan nusyuz, maka si istri tidak lagi berhak untuk mendapatkan jatah makanan, nafkah berupa makanan, berupa pakaian, dan juga berupa tempat tinggal. Tapi jika kemudian si perempuan itu bertaubat, kembali taat kepada suaminya, maka kembali lagi, nafkahnya kembali lagi, makan kembali diberikan oleh suami, tempat tinggalnya juga kembali diberikan oleh suami kepadanya. Pakaian, dilihat pakaiannya, kalau pakaian ini kan biasanya musiman, bukan setiap hari dibelikan pakaian, tetapi musiman, antara musim panas dan musim dingin. Berarti minimal setahun 2 kali misalnya beli pakaian. Kalau misalnya pakaiannya itu dia kembali taat di tengah musim, misalnya di tengah musim, ya tidak wajib bagi suami untuk membelikan pakaian untuk musim itu, biar sampai habis musim dia memenuhi kebutuhan pakaiannya sendiri. Setelah habis musim baru kemudian ada kewajiban suami untuk memberikan pakaian untuknya sebagai nafkah yang wajibah. Hadirin rahimakumullah, ini waktu sudah habis. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.